adik-adik semua. Halo. Halo kakak. Halo juga Apa kakak kabarnya Priska. pagi ini? Pasti sehat dong. Kita juga berdoa ya kak ya. Semoga Iya. adik-adik yang di rumah juga berada dalam kondisi yang sehat. Walaupun saat ini gimana kakak kondisinya? Kondisinya adalah kondisi COVID kakak. Tapi kita tetap semangat. Tetap semangat beribadah memuji Tuhan karena kita Iya. percaya kalau Tuhan bilang tidak kena, tapi harus bijaksana. Dijaga. Tidak tetap pakai masker. Betul. Pakai masker yang benar, cuci tangan, Jaga jarak. Oke, adik-adik semua kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kira-kira sudah siap apa belum ya? Oh Kakak, iya. udah siap apa belum kak? Udah siap apa belum ya? Kita sapa dulu sekali lagi Ayo. kak ya. Kayaknya tadi kurang rame suaranya. Betul. Selamat pagi semua. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Oke, apa kabarnya? Pasti sehat dong. Oke, kak sebelum kita mulai apa lagi nih yang perlu dipersiapkan oleh adik-adiknya? Iya, perlu dipersiapkan itu adalah Alkitabnya harus lengkap. Persembahannya lagi. Oke, terus? Iya, terus duduk yang rapi. Duduk yang tentunya rapi, ya kan? Oke, hatinya. Hatinya. Betul. Kita nyanyi dulu ya kak ya. Kita kan udah senang nih ketemu hari ini. Walaupun kita di gereja, adik-adik di rumah, kita tetap harus senang dan bahagia. Kita nyanyi di sini senang, di sana senang. Kita sambut pagi dengan pujian untuk Tuhan. Sudah semangat ya? Sudah semangat. Kita sapa dengan pujian ya Kak Priska. Betul. Luar biasa. Dan sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya kak ya. Iya. Kita berdoa, adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami terima. Terima kasih Bapa, pagi ini kembali kami boleh akan beribadah bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Meskipun kami belum dapat bersama Bapa di tempat ini, tapi kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan berkati setiap ibadah kami, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati anak-anak-Mu di rumah. Tuhan berkati juga orang tua mereka, orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami. Berkati juga nanti hamba-Mu yang akan membawakan firman sehingga semua taburan itu boleh berakar dan bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, ampunkan untuk setiap dosa, perbuatan, perkataan, pemikiran yang kami lakukan agar jangan terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya, amin. Amin. Kira-kira apalagi nih Kak, kita nyanyikan lagunya. Oke, kita sekarang mau ngangkat pujian lagi nih Kak Priska. Kakak, hari ini sedih apa gembira? Oh pasti gembira dong. Kalau kita mau ketemu Tuhan itu sedih apa gembira Kak? Gembira Makanya lah. kita pakai baju warna merah ya, karena kita
Gembira. Kita mau nyanyi hati yang gembira. Adik-adik di rumah juga harus gembira ya. Semuanya gembira ya. Pakai gerakan ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Aduh, udah gembira, jadi nggak boleh sedih-sedih kan Kak? Tidak boleh, anak-anak Tuhan harus gembira selalu Kak Priska. Karena pengharapan anak Tuhan selalu ada pada Tuhan Pada Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Seperti anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah kan. Pada senang dah semuanya. Senang dong. Pasti. senang. Senang. Kalau senang kita nyanyi satu lagu lagi Ayo, ya Kak yuk, ya. yuk, kita Biar semua happy, nyanyi. biar kelihatan kita senangnya. Iya betul. Saya senang jadi anak Tuhan. Semua nyanyi ya. Ayo boleh goyang di rumah deh. Saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Iya anak Tuhan tidak boleh bohong Kakak Priska. Anak-anak sekolah minggu juga yang ada di rumah tidak boleh bohong ya. Nanti kalau bohong hati Tuhan sedih. Nah sekarang karena kita sudah bernyanyi, sudah membuat hati kita senang, membuat hati Tuhan senang. Sekarang kita akan mendengarkan titah minggu kita hari ini yang dibawakan oleh Kakak Priska. Oke adik-adik semua, untuk minggu ini titah diambil dari titah ke-6. Bunyinya, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus taat serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu hidup mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai seturut dengan dengan hukum-Mu. hukum-Mu. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan titah. Sekarang kita akan bangkit lagi berdiri. Kita angkat pujian kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa ya lagu kita Kak Priska? Kalau misalnya kakak panggil Friska, kakak Friska jawab apa enggak ya kak ya? Friska tuh? pasti jawab ya kak. Pasti dijawab dong. Kalau Amang Pendeta panggil kakak, kakak jawab kan?
Saya jawab. Kalau Tuhan panggil kita, Oh, pasti dijawab, Kak. pasti kita jawab. Iya. Nah, adik-adik juga begitu. Kalau dipanggil mama dijawab, dipanggil papa dijawab, panggil abang dijawab. Apalagi kalau dipanggil Tuhan. Ayo kita mau dengarkan atau kita mau nyanyikan lagu Dengar dia panggil nama saya. Semua nyanyi ya, semangat. Dengar Tuhan kita manggil nama kita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi kita nyanyikan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Waduh, penuh sukacita ya, Kak ya. Semangat ya Kak ya. Semangat. Mendengar suara Tuhan itu semangatnya Iya, luar biasa. memanggil nama kita, Kak Betul. Priska. Iya, Memanggil Kak. untuk yang berbuat baik ya Kak ya. Memanggil anak-anak sekolah minggu juga untuk beribadah kepada Tuhan ya, Kak. Betul sekali. Sekarang kita akan mendengarkan ayat bulanan yang akan dibacakan oleh Kakak Mitra. Silakan Kakak. Iya, baiklah anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Ayat bulanan kita pada minggu ini diambil dari Psalmen 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, sekarang mari kita lihat video yang dikirimkan oleh teman-temanmu berikut ini. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku ke kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau ya Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Ayat bulanan minggu ini tertulis dalam Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau nanti-nantikan sepanjang hari. Amin.
Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkanku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Baiklah, kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu yang telah mengirim videonya ya. Nah sekarang kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Mazmur 25 ayat 5. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nanti sepanjang hari. Engkau Menanti-nanti sepanjang hari. Nah, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita udah nyanyi, udah baca titah, udah dengar ayat Bulanan. bulanan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik semuanya siap-siap. Alkitabnya dibuka karena kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini. Sehingga firman itu nanti bertumbuh di dalam hidup kita, Iya. berbuah melalui perbuatan kita ya Kak Perbuatan ya. kita dan perilaku kita Betul. Kita bernyanyi untuk baca menyambut firman firman Tuhan. Tuhan. Baca kitab suci, doa Doa tiap tiap hari. hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari Baca kitab suci, doa tiap hari Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik Amang yang di rumah. Horas. Amang yakin sampai hari ini Tuhan Yesus masih memberkati adik-adik Amang semua. Oleh karenanya kita patut bersyukur dan memuji nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Nya. Firman Tuhan di hari Minggu kita hari ini yang tertulis di Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat ke-9. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Amang pendeta si Tangkang bacakan untuk kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita,
Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau terbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Itulah topik kita di hari Minggu ini. Sekarang saya atau Amang Pendeta mau bertanya kepada adik-adik sekolah minggu. Pernahkah adik-adik sekolah minggu diperintahkan untuk melakukan sesuatu? Contoh nih, ayahnya atau ibunya, amongna doh inongna, memerintahkan kita, kamu harus rajin belajar. Ternyata kita tidak rajin belajar. Kamu harus membantu mama membersihkan rumah. Ternyata kita tidak bersihkan rumah. Atau coba kita tanya hati kita, siapa dari antara kita yang ketika disuruh, diperintahkan oleh orang tuanya, gurunya, dia langsung lakukan? Atau apakah kita sering mengabaikan? Atau kita langsung sigap melakukannya? Coba tanya hati masing-masing. Jadi bagi adik-adik yang selama ini ketika diperintahkan, ketika disuruh, dia enggan melakukannya, maka setelah mendengar firman Tuhan ini harus berubah. Tapi kalau sudah melakukannya dan mendengarkannya, pertahankan, karena Yesus sangat senang. Nah, ini adalah perintah Allah melalui hambanya ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan waktu itu. Tuhan perintahkan supaya bangsa Israel melakukan atau menghidupi yang namanya hukum Taurat. Jadi 10 hukum Taurat ini adalah hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat keempat tentang mengasihi Tuhan Allah. Kalau Yesus bilang di Matius 22 ayat 37 sampai 40, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Tapi hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, ternyata pada orang Israel kala itu Tuhan sudah ingatkan, Tuhan sudah perintahkan supaya mereka mengasihi Tuhan Allah, supaya mereka mengasihi Allah dari segenap hati, segenap pikiran, segenap perilaku dan kehidupan. Ada yang menarik tadi, adik-adik Amang. Saya akan bacakan di ayat 8 dan ayat 9 itu. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tangan, menuliskannya pada tangan. Kita tahu kegunaan tangan, yaitu untuk bekerja. Kita bekerja menulis PR kita membantu orang tua dengan tangan,
kita melakukan sesuatu dengan tangan. Itu artinya apa? Ketika adik-adik sekolah minggu melakukan suatu pekerjaan, ingatlah, itu bukti engkau mengasihi Tuhan. Makanya setiap pekerjaanmu lakukanlah dengan baik. Karena kamu melakukannya bukan untuk pribadimu, tapi untuk Tuhan. Itu makanya di teks ini dibilang, tuliskanlah itu pada lengan tanganmu. Jadi setiap pekerjaan kita harus ingat, itu bukti dari kita mencintai Allah. Yang kedua, lambang di dahi. Lambang di dahi. Jadi kalau dahi kita tidak bisa melihat kecuali kita berkaca. Kita berkaca, kita lihat dahi kita. Namun yang bisa melihat dahi kita adalah orang lain. Betul? Ya betul dong. Mana mungkin kita bisa melihat dahi kita dengan kasat mata tanpa bantuan kaca. Tapi kenapa dibilang atau dikatakan dalam teks ini tertulis dalam dahimu? Karena memang itu berarti orang lain yang bisa melihat. Artinya apa? Ketika orang melihat kita, ketika orang memperhatikan kita, maka orang-orang yang melihat kita melihat kasih Allah dari hidup kita. Itu dia. Jadi kalau ada di sekolah minggu berbuat baik, orang lain bilang, oh betul, dia kan pengikut Kristus. Oh betul, dia kan anak-anak sekolah minggu Pajar yang dikasih Yesus. Oh betul, dia kan yang hidup dalam kasih Kristus. Nah, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau kerjakan, biarlah melalui dirimu orang melihat kasih Allah dalam hidupmu. Itu bisa kita lakukan sejak dini. Contoh, dengan senyuman, dengan sapaan yang baik, dengan keramahan, itu sudah membuktikan bahwa engkau sudah melakukan kasih Allah. Yang ketiga, menuliskannya pada tiang rumahmu dan gerbangmu. Artinya, dalam setiap rumah yang didiami anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang dikasih Kristus, yang didiami oleh pengikut-pengikut Kristus, harus hidup di dalam kasih. Bicara dengan penuh kasih, melakukan kebaikan dengan penuh kasih, jauh dari kekerasan. Nih, sekarang pendeta tanya nih, siapa yang adik-beradik di rumahnya tidak akur? Kalau dikatakan menuliskannya pada pintu tiang rumahmu dan gerbangmu, itu artinya dalam setiap rumah orang Kristen, dalam setiap rumah anak-anak sekolah minggu, harus penuh dengan damai dan kasih Tuhan. Jadi yang sering berkelahi, sering berantem kepada adik, kepada abang, kepada kakaknya, mulai hari ini jangan pernah berhantam. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengingatkan, supaya setiap dalam rumah itu adalah gambaran tentang kasih Allah. Oleh karena itu, adik-adik abang yang dikasih Kristus, ini adalah perintah Allah pada saat bangsa Israel. Sekarang ini adalah perintah Yesus kepada kita orang-orang Kristen pengikut Dia. Emang pendeta, untuk apa kita lakukan itu? Kan begitu. Emang pendeta, adakah faedahnya untuk kita? Ya ada dong. Jawabannya simpel aja. Kenapa kita harus lakukan perintah itu? Ya karena Yesus sudah terlebih dahulu melakukannya. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mencontohkannya bagi kita. Kita yang sering berhantam,
kita yang tidak taat perintah orang tua, kita sering mengabaikan perintah orang tua, malas belajar, dapat nilai jelek, malas berminggu, malas berdoa, makan pun harus dipaksa, tidak bisa lagi akur berabang adik atau abang kakak, adik kakak. Kita kian sebenarnya yang disalib karena kesalahan-kesalahan kita, karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi Yesus sudah gantikan. Bukan kamu di situ, kata Tuhan, tapi saya. Dia sudah tunjukkan kasihnya yang besar, supaya kita orang yang berdosa ini tidak menerima ganjaran dari apa yang kita lakukan yang tidak baik. Yesus gantikan dirinya disalib dengan darahnya yang suci. Kita semua telah diampuni akan kesalahan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara Amang atau adik-adik Amang atau anak-anak sekolah minggu yang dikasih Yesus, itulah dasarnya kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Itulah dasarnya kasihnya yang besar itu menggerakkan hati kita, menggerakkan akal budi kita, menggerakkan jiwa kita menghidupi kasih Tuhan. Dan ingatlah, kalau kita sudah melakukan itu, itulah bukti nyata kita sudah memberitakan firman Tuhan. Jadi memberitakan firman Tuhan bukan hanya di sini, bukan hanya di Langgata, bukan hanya seperti berkhotbah seperti emang pendeta, tidak sesempit itu. Tapi memberitakan firman Tuhan ketika kita menghidupi kasih-Nya, ketika kita benar-benar menjalani kehidupan ini sesuai dengan kasih-Nya, ketika kita selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu pintar, itu tanda kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang bodoh, anak-anak yang malas. Tapi Tuhan sangat mencintai dan mengasihi anak-anak yang pintar, yang baik, rajin berdoa, rajin berminggu, dan melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Oleh karena itu adalah contoh konkret untuk memberitakan firman, yaitu hidup dalam kasih Tuhan dalam hidupmu. Dan yakinlah, Roh Kudus selalu menguatkan dan memampukan adik-adik melakukannya, baik di rumah, di masyarakat, di gereja. Walaupun dalam situasi COVID ini, jangan takut, jangan putus asa. Pasti bisa melakukan yang terbaik. Mendoakan supaya COVID ini cepat berlalu, itu juga tanda kita mengasihi Allah. Mendoakan pemerintah kita dan para medis untuk kuat sebagai orang yang pertama menghadapi, menyembuhkan orang-orang yang terkena virus ini. Itu juga menunjukkan bukti kasih Allah. Dan banyak lagi contoh yang harus kita hidupi. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih Tuhan kami beroleh keselamatan. Tuhan tidak balaskan segala sesuatu yang jahat yang kami lakukan, tapi Tuhan bayar dengan darah anak-Mu Yesus Kristus yang mati di kayu salib demi kami, demi anak-anak sekolah minggu, demi dunia ini. Oleh karena itu Bapa, Engkau memerintahkan kami supaya kami pergi memberitakan firman kebenaran-Mu, yaitu hidup dalam kasih kepada Allah, mengasihi Allah dari segenap akal budi, hati dan pikiran kami, melalui perbuatan-perbuatan kami yang Engkau kehendaki. Bapa di sorga, kami tahu kerinduan anak-anak-Mu sekolah minggu ingin bersama-sama dengan kami di gereja-Mu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, di waktu Tuhan mereka akan kembali bersama dengan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman-Mu di gereja-Mu ini. Di waktu Tuhan
Pandemi COVID ini juga akan berakhir dari dunia ini, secara khusus negara kami. Bapa di sorga, berkatilah pemerintah kami, pimpinan kami untuk memberikan yang terbaik, dan berikanlah juga kepada segala masyarakat untuk mematuhi prokes yang ditetapkan, supaya kami sama-sama bergandengan tangan dalam menghadapi pandemik ini. Bapa di sorga, berkatilah anak-anak sekolah minggu, berikan kesehatan jauh dari COVID, dan juga berikan hikmat supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi orang tua dan keluarga mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu, berikan yang terbaik bagi hidup mereka. Berkati kami semuanya, supaya kami menjadi pemberita-pemberita firman-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, karena itulah yang terbaik. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin. Oke adik-adik semua, kita udah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang Pendeta tadi. Ingat, yang pertama yang kakak mau ingatkan kembali, lakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Ketika kita tahu kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan melakukan yang terbaik. Yang kedua, ingat kita adalah cerminan dari kasih Tuhan. Jadi apapun yang akan kita lakukan, orang akan melihat apakah kita pengikut Kristus atau tidak. Gambaran itu akan terlihat dari apa yang kita lakukan di luar sana. Yang ketiga, sebagai anak-anak sekolah minggu, tetap timbulkan kasih di rumah, di keluarga kita, mengasihi mama, papa, adik, kakak, abang. Jadi hari ini kita berbicara tentang kasih. Dan di atas segalanya ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita untuk dapat melakukan kasih di dalam hidup kita. Oke kakak, kita akan mengumpulkan persembahan pada pagi ini. Adik-adik semua persembahannya dipersiapkan. Nanti persembahannya diserahkan kepada mama atau papa dan diserahkan ke sintua weknya masing-masing agar diserahkan juga ke gereja. Kita bernyanyi, aku bawa dan berikan. Yang semangat ya. Ibadah kita sudah selesai, kita berdoa dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Salam. Anak-anak sekolah minggu. Oke, kakak kita belum menyapa loh adik-adik yang ulang tahunnya minggu Oh, ini. Ayo iya, kakak yang sapa. Iya, baiklah. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang berulang tahun minggu ini dari week 1 sampai week 13, kami guru-guru sekolah minggu, Pargodungan dan para sintua mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, pengumuman untuk anak-anak sekolah minggu. Bagi anak-anak sekolah minggu, jangan lupa untuk mengirim ayat bulanannya untuk minggu depan ya. Boleh bergantian, siapa yang cepat, 3 yang tercepat, dialah yang akan ditampilkan untuk minggu berikutnya dalam kebaktian sekolah minggu HKBP Pajar. Bahasa Batak jangan lupa ya kak ya. Iya, dalam bahasa Batak ya. Sekali lagi dalam bahasa Batak ya. Oke, lagu penutup kita. Kita semua diberkati. Aku, kamu, dan kita semua. Semua nyanyi ya.